Walau. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat bergabung di room Zoom kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dan meluangkan waktunya menjadi peserta webinar Kesehatan Nasional pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelumnya mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Profesor Dr. Suyanta MSI selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Dr. Dimyati MSI selaku Pembina KMP Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati segenap panitia webinar Kesehatan Nasional dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara Seminar Kesehatan Nasional 2020. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Saya, Sia Latika, akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera sejenak. Indonesia Raya, merdeka, Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar Kesehatan tahun 2020. Kepada Saudari Amira, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suyanta selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Dimyati selaku Pendamping KMP Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat para pemateri webinar Kesehatan Nasional yang kedua. Yang terhormat Ketua Umum KMP Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar Kesehatan Nasional yang kedua ini. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara webinar kesehatan yang kedua, walaupun hanya secara virtual. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyaknya antusias dari para peserta webinar kesehatan kedua ini. Kurang lebih yang mendaftar itu ada sekitar 250 peserta, di mana itu ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi lainnya.
Pada webinar kesehatan kali ini, tema yang kami angkat adalah gerakan hidup sehat melalui kebugaran fisik dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan menjaga kebugaran fisik ini sangat penting sekali, terlebih pada saat ini kita dituntut untuk melaksanakan pekerjaan, pendidikan itu hanya dari dalam rumah. Nah, untuk itu di masa new normal ini sudah saatnya kita bangkit untuk melatih kebugaran fisik. Pandemi virus corona ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Tidak hanya rasa takut, tetapi juga efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Berkaitan dengan tema tersebut, kami, para panitia, mengundang dan menghadirkan 2 narasumber sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi utama pada webinar kesehatan ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang sudah membantu melancarkan dan mensukseskan acara webinar kesehatan ini. Demikian sambutan dari saya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Amira yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KMP Universitas Negeri Yogyakarta, Saudara Rudi Hermawan SPD. Kepada Saudara Rudi Hermawan SPD, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Suyanta MSI. Yang terhormat pendamping KMP UNY Bapak Dimyati MSI. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini Profesor Dr. Haji Joko Krianto MKes AIFO, Profesor Nutrisi Olahraga. Yang kedua, pemateri yang saya hormati Dr. Tengku Ilhami Surya Akbar, MBiomed. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara peserta webinar Kesehatan Nasional 2020. Tak lupa juga yang saya banggakan, panitia penyelenggara webinar kesehatan pagi ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti webinar kesehatan yang bertemakan gerakan hidup sehat melalui kebugaran fisik dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Bidang Hubungan Masyarakat, Keluarga Mahasiswa, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, mengawali sambutan saya mengucapkan selamat datang dalam acara webinar kesehatan ini, yang mana informasi yang saya dapatkan dari panitia bahwa yang mendaftar mengikuti webinar ini lebih dari 250 orang, tidak hanya dari mahasiswa namun juga dari berbagai kalangan yang juga berasal dari berbagai provinsi. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Kemudian terima kasih juga diucapkan kepada pemateri yang pada hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semua. Webinar kesehatan yang bertemakan gerakan hidup sehat melalui kebugaran fisik dan kesehatan mental di masa pandemi dilaksanakan dalam rangka untuk kepedulian kita semua untuk menumbuhkan gerakan hidup sehat melalui kebugaran fisik dan kesehatan mental. Kemudian kita juga senantiasa selalu menjaga kestabilan kesehatan, menjaga kebugaran fisik dan meningkatkan imun tubuh serta mental di masa sulit saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Harapannya dengan mengikuti webinar kesehatan ini, mari bersama-sama menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta kesehatan mental, karena menjaga kesehatan sangatlah penting dan tentunya dengan selalu menerapkan pola hidup sehat. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
dengan segala keterbatasan yang ada. Selamat mengikuti webinar kesehatan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rudi Hermawan yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya itu sambutan dari Direktur Pasca Sarjana UNY, Profesor Dr. Suyanto MSI, kepada Bapak Profesor Dr. Suyanto MSI, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kesehatan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Sela Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto dari Fakultas Ilmu Keluargaan UNY yang berbahagia. Yang kedua pada Dr. Teguh Ilhami Surya Akbar, MPUMed yang selaku narasumber yang kedua. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dimyati, adik-adik yang belum tahu ini sudah guru besar Pak Dimyati sekarang. Kemudian Saudara Ketua KMP dan Pengurus Mas Rudi dan kawan-kawan, Ketua Panitia dan timnya Mbak Amira, Bapak, Ibu, dan Saudara semua peserta webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hingga pada pagi hari ini kita semuanya alhamdulillah diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga kesehatan untuk keluarga kita semuanya, sehingga khususnya Anda semuanya bisa mengikuti atau join webinar ini. Sungguh suatu kenikmatan di tengah pandemi ini kita diberikan kesehatan selalu. Oleh sebab itu ini patut disyukuri. Yang kedua, atas nama Pasca Sarjana, kami mengucapkan terima kasih pada adik-adik keluarga mahasiswa Pasca Sarjana yang bisa menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini di tengah-tengah pandemi corona yang sedang kita hadapi. Juga ucapan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Joko Pekik dan Dr. Teguh Ilhami Surya yang bersedia menjadi narasumber pada acara kali ini. Saya mungkin hanya sedikit menyampaikan dan mengingatkan saja kita semuanya bahwa kondisi pandemi corona ini belum berakhir. Ya, kalau kita lihat data statistik, jumlah orang yang positif masih cukup banyak. Ya. Ini mengindikasikan bahwa wabah corona ini masih belum berakhir. Oleh sebab itu, karena tidak atau belum ada obat atau juga vaksin yang bisa melawan COVID-19 ini, maka ikhtiar kita ya yang bisa kita lakukan adalah usaha-usaha bagaimana kita terjaga atau tidak tertular oleh virus ini. Ya. Di antara ikhtiar atau usaha yang kita lakukan bahwa nanti barangkali Pak Joko Pekik dan Pak Teguh Ilhami akan menyampaikan panjang lebar. Saya hanya mengingatkan pada diri saya dan saudara semua. Di antara ikhtiar itu memang yang paling menonjol memang kita harus menjaga fisik kita. Karena bagaimanapun virus ini kalau masuk ke tubuh kita, maka akan secara alamiah akan dilawan oleh antibodi kita. Ini alamiah, jadi kita di dalam tubuh itu punya antibodi yang bisa menyerang penyakit atau virus atau bakteri atau apapun yang masuk ke tubuh kita.
Jadi misalnya kalau Anda ada virus flu misalnya, atau kotoran ada bakterinya masuk dalam tubuh, itu otomatis dalam tubuh itu, di saluran tubuh akan ada antibodi kita yang bekerja, menyerang. Selama kita mempunyai antibodi yang kuat, kondisi fisik kita baik, insya Allah virus atau bakteri yang masuk, asalkan mungkin ya jumlahnya tidak terlalu banyak, intensitasnya tidak terlalu tinggi, maka tubuh kita itu akan bisa mengatasi virus itu. Dan bahkan kalau dulu orang pilek itu, orang flu itu kan kelihatan. Jadi lendir atau riak atau apa itu keluar karena itu hasil reaksi antara virus dan antibodi kita. Jadi menjadi kotoran yang keluar. Nah, virus corona ini juga sama, mirip. Jadi kalau kita punya antibodi yang kuat, maka antibodi kita itu akan menyerang atau menghalau virus. Cuma masalahnya seringkali kondisi kita itu tidak sedang fit, apalagi kalau kita punya penyakit bawaan yang bisa melemahkan antibodi kita. Misalnya punya penyakit gula, penyakit stroke, kemudian pernah stroke artinya juga pernah penyakit pernapasan dan lain sebagainya lah. Kalau punya penyakit bawaan itu memang ya notabene tubuh kita lemah. Nah, ketika ada serangan yang bertubi-tubi dari virus dari luar, pasti akan ditambah lagi kalau mental kita begitu nanti ada psikologi barangkali di sisi ini. Kalau mental kita lemah, begitu kita sakit sedikit langsung drop. Nah, ini mempercepat. Nah, karena tidak ada obat, karena tidak ada vaksin sampai hari ini, maka usaha-usaha pencegahan itu yang penting. Sebenarnya tempo hari ketika dilakukan pembatasan cukup ketat, mobilitas penduduk atau orang itu dibatasi sangat ketat, itu memang penularannya sedikit. Saya masih ingat sekitar bulan Juli awal, ketika Jogja itu masih agak orang yang masuk Jogja sangat dibatasi. Pak Arianto dari Sukoharjo ya, tentang SMK. Nah, tetapi setelah kita ditutup lama, ekonomi Jogja kan wah agak mati ya. Solusinya kita coba buka, begitu open atau terbuka semua wilayah, maka ternyata pertukaran atau perpindahan virus itu sudah kemana-mana. Sampai sekarang ini yang di Sleman cukup banyak, semua bagian ada pondok, ada sekolah, ada kantor, dan lain sebagainya, banyak menjadi tempat-tempat penularan baru. Nah, inilah yang sulit kita hindari. Di satu sisi kita harus meningkatkan daya ekonomi, tetapi di satu sisi adalah penularan. Oleh sebab itu, usaha mencegah penularan itu sangat penting, yaitu adalah selalu pakai masker ketika keluar. Ya, kalau di rumah sih tidak masalah, di rumah sendiri. Kemudian jaga jarak. Itu adalah kunci. Ya. Jadi kita pakai masker, jaga jarak. Selain nanti kalau Pak Prof. Joko mungkin berbicara kesehatan ya, olahraga dan lain sebagainya itu penting. Nah, tapi sekarang itu orang nggak paham, kadang-kadang nggak paham. Saya kadang-kadang kalau ada aktivitas-aktivitas yang orang nggak paham itu agak aneh. Misalnya ya, orang olahraga itu betul, sepeda semana-mana, betul, tapi naik sepeda tapi nggak pakai masker. Wah, ini yang nggak benar. Jadi ketika sepedahan olahraganya bising tapi nggak pakai masker, atau pakai masker nih nutupi leher saja, nggak di mulut dan hidung, itu yang kadang-kadang banyak terjadi. Kemudian juga masih sering orang sekarang tidak atau sulit jaga jarak, selalu yuk-yukan. Ini makanya ya bolehlah pergi kemana atau olahraga apa boleh, tetapi jaga jarak dan selalu pakai masker itu adalah usaha yang penting. Jadi hal-hal tersebut saya kira dalam rangka kita menghindari. Kita sulit sekarang masih situasinya belum, masih penularannya masih tinggi, oleh sebab itu menghindari, menghalau, kemudian ditambah kesehatan fisik dan mental, itu akan
mengurangi risiko kita tertular dari virus ini. Saya kira ini usaha kita dengan cara menghindar, kemudian ditambah kesehatan fisik kita, baik itu olahraga maupun makan yang sehat, minum vitamin dan seterusnya akan meningkatkan usaha kita. Saya kira ini usaha kita yang perlu kita lakukan. Ini serahkan pada Tuhan yang Maha Esa, semoga virus ini cepat berlalu. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto dan Bapak Dr. Teguh Ilhami Surya Akbar yang telah bersedia menjadi narasumber pada kali ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar webinar Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UNY dengan tema Gerakan Hidup Sehat melalui kebugaran fisik dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya dan juga telah membuka acara webinar kesehatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi yang pertama. Pemaparan materi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Cut Aprinasari, SPD. Cut Aprinasari, SPD, tempat tanggal lahir Kanopan 23 April 1996, asal Sumatera Utara, status menikah, alamat Jalan Mawar 2, Condong Catur, Yogyakarta, hobi membaca, masak, dan wisata kuliner, riwayat pendidikan, tahun 2003 menempuh sekolah dasar di SD Negeri Kuala Hulu Sumut, tahun 2009 menempuh sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kuala Hulu Sumut, 2011 menempuh sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kuala Hulu Sumut, 2014 menempuh pendidikan di Universitas Syah Kuala S1 Pendidikan Kimia, tahun 2019 menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta S2 Pendidikan Kimia. Pengalaman organisasi 2015 mengikuti HIMKA, tahun 2017 mengikuti BEM Unsia, tahun 2017 mengikuti DPMF Unsia, kemudian LDF Al-Mudaris, mentor UP3I, tahun 2020 mengikuti KMP UNY dan Himpas UNY. Baiklah, kepada saudari Cut Aprinasari, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sila MC pada hari ini yang telah memperkenankan saya sebagai moderator untuk hari ini. Selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu webinar pagi ini dengan tema Gerakan Hidup Sehat melalui Kebugaran Fisik dan Kesehatan Mental di Masa Pandemi. Langsung saja bahwa sekarang ini wabah infeksi virus corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik ya. Apalagi anjuran berdiam diri di rumah serta kebijakan social distancing sedikit banyak menimbulkan jarak antara keluarga, sahabat, rekan kerja, serta teman kita yang biasa memberi dukungan terhadap kita. Kemudian, bagi sebagian orang itu mungkin hal ini bisa dikatakan suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Jika tidak dikendalikan, mungkin tekanan tersebut itu dapat berdampak negatif baik kepada fisik kita maupun ke kesehatan mental kita. Nah, di pagi hari ini sudah hadir ya secara langsung, secara virtual, pemateri yang pertama kita itu ya pemateri yang luar biasa yang akan membahas apa saja sih tips yang akan kita gunakan atau yang baik kita lakukan di masa pandemi sekarang ini.
Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau adalah seorang Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto MKes AIFO, adalah seorang dosen jurusan pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY dengan riwayat pendidikan S1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan FKIP Yogyakarta, kemudian S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Erlangga Surabaya, S3 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya, kemudian Profesor dalam Nutrisi Olahraga dengan course Level 1 Strength dan Conditioning atau Pelatihan Fisik ASKA Australia, kemudian Sport Nutrition UGM dengan jabatan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, kemudian Kemenpora RI 2010 sampai 2016. Organisasi saat ini Ketua APKORI atau Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia, kemudian Ketua Umum KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir organisasi saat ini adalah Dewan Pembina Pengda PBVSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kepada Prof. Joko kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sud Aprian Sari ya. Aprina, Pak. Aprina Sari. Selaku moderator pada kesempatan hari ini, para penyelenggara webinar yang saya hormati, Pak Direktur Pasca, kemudian sejawat saya ini narasumber yang luar biasa, Pak Dr. Teguh Ilham Surya Akbar, Mbak Sheila selaku MC, Ketua KMP, Ketua Panitia, Pak Dimyati yang izin hari ini nggak bisa bergabung dengan kita. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf saya tadi belum sempat mencoba bahan yang saya akan paparkan. Saya akan coba dulu apakah bisa kelihatan apa tidak. Kalau tidak nanti tolong host untuk bisa memberikan sliding terhadap paparan saya ya. Saya coba dulu. Bagaimana, apa bisa dilihat? Bisa, Bapak. Bisa dengan jelas ya? Bisa. Baik. Pak, jelas. Ya, baik, kalau begitu kita mulai aja karena keterbatasan waktu kita yang tersedia. Saudara peserta webinar yang luar biasa ini yang saya hormati, jumlahnya luar biasa banyak ini. Memang karena panitianya luar biasa bisa membuat pada audiens semua tertarik karena MC-nya cantik, kemudian moderatornya cantik juga, itu jadi yang membuat menarik ini barangkali ya Mas Panitia ya. Baik, hari ini kita akan berbincang santai terkait dengan latihan olahraga praktis di masa pandemi. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi Pak Direktur Pasar sudah panjang lebar memberikan ulasan terkait dengan kondisi pandemi. Demikian juga dari Mbak Jod sudah memberikan gambaran kondisi terkini bahwa pandemi belum berlalu. Untuk itu maka pesan yang harus selalu kita ingat adalah bagaimana kita bisa selalu melaksanakan, kalau bahasa umum 3M ya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah JJM ya, JJM. Bukan Jogja mall center mall itu bukan, tapi jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, jadi JJM. Saudara peserta yang saya hormati, ada 3 yang perlu kita lakukan agar kita bisa dalam kondisi sehat, bugar, dan prima. Yang paripurna, atau dalam bahasa Islam dikatakan sebagai orang yang sehat, bugar secara kafah gitu ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, tentu istirahat. Ya, istirahat. Ini nggak boleh kita abaikan ini. Yang kedua olahraga, yang ketiga adalah makanan sehat. Nanti kita hanya akan berbincang terkait dengan bagaimana latihan ini agar bisa membawa kita dalam kondisi sehat dan bugar, khususnya di masa pandemi. Kalau kita bicara soal sehat, definisi sederhana ini yang kita selalu sampaikan bahwa orang yang sehat itu belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar itu tentu sehat. Artinya apa? Di dalam bugar itu ada sehat, tetapi di dalam sehat belum tentu ada bugar.
Oleh karena itu maka poinnya adalah bagaimana kita membuat agar tubuh kita menjadi bugar. Olahraga untuk daya tahan dan imunitas. Daya tahan dan imunitas adalah kunci dari menangkal akibat dari pandemi ini. Daya tahan adalah kondisi tubuh yang tidak mudah lelah gitu ya. Kemudian imunitas, kekebalan itu adalah kemampuan tubuh untuk melawan berbagai mikroba patogen, termasuk diantaranya virus yang sekarang berada di sekeliling kita barangkali tanpa terasa karena nggak kelihatan. Gitu. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal sebetulnya yang kita lakukan, tapi dalam konteks ini kita akan hanya pada skop 3 ranah, yakni istirahat. Yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah olahraga. Khusus hari ini kita akan bicara tentang bagaimana melakukan olahraga untuk mendapatkan imunitas yang tinggi agar kebugaran kita menjadi prima. Gitu. Kemudian manfaat olahraga kan cukup banyak gitu ya. Meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, kemudian otot jantung menjadi lebih kuat, stroke volume menjadi lebih bagus dan sebagainya. Kemudian juga yang utama yang sekarang menjadi bahasan tren kita itu adalah olahraga untuk meningkatkan imunitas. Sel-sel kekebalan tubuh menjadi lebih efektif itu akibat dari olahraga. Kemudian meningkatkan respon terhadap kekebalan dan meningkatkan penanda kekebalan itu antara lain adanya interleukin ya, kemudian protein gitu. Kemudian yang ketiga membantu melawan infeksi kalau terjadi di dalam tubuh kita. Dan kemudian yang keempat, mengurangi terjadinya peradangan dan memperkuat antibodi. Itu adalah beberapa manfaat untuk olahraga untuk meningkatkan imunitas. Kemudian yang kelima, membantu membersihkan bakteri dan saluran pernafasan. Sering yang kita lihat kalau penderita corona ini kan ada gangguan terhadap saluran pernafasan gitu ya. Karena ini bisa dilakukan untuk bagaimana mengurangi hormon stres itu. Bahkan riset di Cina itu menunjukkan bahwa olahraga kemungkinan terkena flu itu 26%, itu pernafasan akut hanya 14%. Ini bagian dari riset yang menunjukkan kepada kita bagaimana bagusnya impact dari skill activity ya di dalam konteks bagaimana meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Baik, sekarang yang saya hormati di poin 8 itu yang akan nyambung dengan kondisi terkini ya, olahraga seperti apa gitu. Jadi olahraga intensitas sedang itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan intensitas sedang itu akan menurunkan kortisol dan adrenalin. Kemudian memicu atau mensekresi hormon endorfin. Di mana kita tahu bahwa hormon endorfin itu menimbulkan rasa segar, kemudian rasa bahagia, rasa fresh dan sebagainya. Dan sebaliknya olahraga intensitas tinggi itu menaikkan kortisol dan adrenalin, justru akan mereduce terhadap imuniti di dalam tubuh kita. Dan juga bisa menimbulkan free radical. Namun nanti diskusinya tentu tidak berhenti sampai di sini aja. Kan muncul pertanyaan, bagaimana dengan atlet, dengan olahraga, Pak? Di mana para atlet itu nggak mungkin hanya akan berlatih pada kondisi intensitas yang sedang kan nggak mungkin gitu. Nah, bagaimana? Tadi disebutkan secara umum kan intensitas tinggi itu akan merusak imunitas. Nah, apakah pertanyaannya? Seorang atlet yang berlatih terus pada intensitas tinggi itu juga akan justru menurunkan intensitas, itu menjadi kajian dari diskusi kita. Saudara sekalian yang saya hormati, ini beberapa ciri bugar ya yang gampang untuk bisa kita lihat. Paling tidak ada 4 indikator orang yang dikatakan bugar. Pertama, tidak mudah terengah-engah. Ukurannya apa? Bisa dilakukan dengan talking test ya. Talking test itu misalnya begini. Kita berjalan dengan 2 orang itu sambil ngobrol gitu ya, sambil ngobrol. Nah, jika orang yang berjalan dengan kecepatan tertentu, kemudian sambil ngobrol, kemudian bicaranya itu masih benar ya, dalam arti tidak terlalu terengah-engah gitu ya. Itu penanda bahwa dia punya ukuran indikator kebugarannya cukup bagus. Nah, kalau dilihat dengan indikator yang lebih terukur, itu tentu kita bisa lihat. Gampang dengan apa? Dengan resting heart rate. Denyut nadi istirahat di angka 60 istirahat ya.
itu menunjukkan bahwa kondisi seseorang ini, siapapun orangnya, dalam kondisi yang bagus. Ya, yang bagus. Tentu semakin terlatih, para atlet itu tentu akan lebih kecil dibanding 60. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak mudah lelah. Tidak mudah lelah. Dalam arti organ tubuhnya ya. Misalnya, kita bisa melakukan tes sederhana itu. Berdiri 2 detik, berdiri 2 detik dengan jongkok itu half squat aja, 4 detik tahan. Berdiri lagi 2 detik, jongkok tahan 4 detik half squat. Ya, itu kalau dia mampu melakukan 20 kali, penanda bahwa ini cukup bugar, strength and endurance of muscle. Kemudian gerak sendi leluasa, kita bisa mengukur gampang itu dengan tidur telentang gitu ya. Tidur telentang, kemudian angkat salah satu kaki lurus itu ke atas. Jika bisa mengangkat lebih dari 45 derajat, maka kita asumsikan dia memiliki kebugaran persendian yang bagus. Dan yang keempat, kita bisa melihat dari body composition-nya. Ukuran gampang adalah kita katakan bahwa seorang punya kebugaran bagus dari aspek body composition itu kalau pria ya 15-20% body fat-nya gitu. Kalau putri bisa 20-25. Inilah saudara sekalian beberapa indikator sederhana untuk mengukur kita sehat atau tidak, bugar atau tidak. Baik, sekarang kita akan masuk ke hal yang teknis. Lalu bagaimana berolahraga agar kita bisa mendapatkan imunitas sehingga kebugarannya nanti meningkat? Sekali lagi, di dalam kebugaran ada kesehatan, yang ini pas untuk bagaimana kita bisa mensikapi kondisi terkini dengan adanya pandemi ini. Ya. Maka kita ingat atau kita bisa catat dengan VT formula namanya. Apa itu? Satu frekuensi. Skill activity kita lakukan 3-5 kali per minggu. Ini normatif gitu ya. Sehingga kalau ada ritual bukan kebiasaan ya, beraktivitas. Sekarang kan baru malah goes katakan ya. Goes kalau hanya seminggu sekali ya tidak ada artinya gitu. Kenapa? Karena formulanya adalah minimal 3 kali per minggu. Kemudian yang kedua, intensity. Intensity tentu ukurannya banyak. Hanya yang paling gampang dan paling umum kita gunakan sebagai ukuran. Itu adalah 60-90 DJM. Itu ukuran rentang rentang umumnya ya. Nanti kita bisa breakdown. Untuk orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya tentu kita tadi pada medium intensity. Berapa? 60-70 paling tinggi 75% lah. Dari maksimal heart rate gitu. Maksimal heart rate. Nah, tentu kita sudah paham pengukuran heart rate ya, 220 dikurangi usia. Dan sekali lagi, para peserta yang terutama ini mungkin mahasiswa yang banyak ya. Saya pesan begini, kita kan punya Android tuh, punya Android ya. Android. Coba pasang aplikasi yang sangat bermanfaat bagi job kita, pekerjaan kita. Kalau kita sekarang menekuni dunia olahraga, tentu banyak pasang aplikasi yang terkait dengan olahraga lah. Misalnya terkait dengan denyut nanti, kita bisa pasang aplikasi di sini. Tinggal sentuh saja nanti kita bisa melihat, oh ternyata detak jantung saya sekian. Demikian juga untuk mengukur bagaimana kebutuhan kalori saya per hari berapa. Pasang aplikasi aja, meskipun teorinya itu hitungannya ada. Ya, jadi pesan saya begini pada para mahasiswa dan juga mungkin para pelatih atau guru penjas gitu ya. Pasanglah aplikasi sebanyak mungkin, paling tidak di dalam HP Anda itu ada minimal 5 lah aplikasi yang terkait dengan pekerjaan kita olahraga. Jadi ngukur heart rate ada aplikasinya. Kemudian usul saya, temukan dulu pesan yang ingin disampaikan secara jadi lupa saya apa tadi bicaranya. Oh, tentang aplikasi ya. Jadi aplikasi untuk mengukur berapa kebutuhan kalori per hari, berapa kebutuhan kalori untuk seorang atlet, itu akan gampang diukur dengan kalau kita pasang aplikasi di sini. Kemudian yang berikut, waktu, time, 20-60 menit per sesi. Jadi kalau kita goes, senam aerobik, berenang, apapun, untuk tujuan kebugaran maka lakukan minimal 20 menit. Maksimal 1 jam aja, nggak usah terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan maka nanti kita akan bergeser. Intensitinya menjadi terlalu tinggi sehingga justru akan menurunkan imunitas. Kemudian yang berikut adalah tipe ya, tipe gerak itu ada 3 hal. Satu yang sering kita sebut dengan molis.
gerak yang kita lakukan apapun jenisnya harus ada unsur move, ada unsur lift, dan ada unsur stretch. Ya, stretch. 3 hal itu di dalam formula apapun olahraga yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya itu enjoyment, menyenangkan. Khusus di masa pandemi, olahraga yang menyenangkan menjadi bagian dari satu hal yang wajib kita lakukan. Kita harus dengan senang, yang penting happy gitu. Kita senam harus dengan rasa suka. Kenapa? Rasa suka, happy, enjoyment itu ternyata akan menambah stimulasi dari hormon endorfin ternyata yang akan menambah peningkatan imun di dalam tubuh kita. Jadi kondisi stres, kondisi yang tertekan, kondisi yang tidak dinamik, kondisi yang tidak happy itu harus ditinggalkan pada masa pandemi seperti ini ya, harus ditinggalkan. Karena apa? Justru akan memunculkan berkurangnya imun di dalam tubuh kita. Saudara sekalian yang saya hormati, detak jantung maksimal, saya kira ini sudah familiar bagi kita, 220 dikurangi usia. Ini cara pengukuran detak jantung yang harus bisa kita lakukan secara manual ya, gampang. Sebagai indikator keberhasilan. Nah, ini 3 tipe tadi, move, itu apa? Gerak kontinu, ritmis, melibatkan otot besar, misalnya senam aerobik, jogging, renang, bersepeda, ya, physical activity yang menggunakan big muscle, otot-otot besar. Kenapa? Dengan penggunaan big muscle untuk gerak maka akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya fungsi dari jantung. Gitu. Yang kedua lift itu gerakan melawan beban, mengangkat, mendorong, menarik. Gitu. Apapun bisa kita lakukan yang sering kita lihat kan big training ya, calisthenics, misalnya push up dan sebagainya. Nah, kondisi pandemi di mana kita harus WFH ya, work from home, dan TFH, training from home. Tentu alat terbatas ya, alat terbatas. Sehingga apapun yang berada di rumah itu bisa kita gunakan untuk melakukan olahraga dengan tipe gerak yang lift. Misalnya begini, kita punya nggak ada dumbbell katakan di rumah, ya, nggak ada dumbbell. Toh kita bisa menggunakan botol aqua misalnya. Botol aqua kita isi penuh, kita angkat, kita fungsikan sebagai dumbbell. Itu mengandung kriteria lift ya, lift karena apa? Mengangkat. Atau mendorong, ya mendorong bisa juga, mendorong almari katakan ya. Itu adalah gerakan statik yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk menguatkan dan meningkatkan daya tahan dari otot kita gitu. Ya, itu beberapa hal yang harus kita siasati di masa pandemi. Jadi enggak terlalu kita bergantung pada peralatan olahraga yang konvensional. Kemudian yang ketiga adalah stretch, itu gerak meregang. Saya kira gampang dilakukan itu ya, meregang, mengulur, ya, stretching lah itu. Jadi 3 hal itulah yang harus ada di dalam tipe gerak dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan kebugaran tubuh kita, terutama di masa pandemi. Saudara sekalian yang saya hormati, ini hal yang perlu kita coba buat sebagai pertimbangan. Olahraga di rumah saja. Jenisnya apa? Untuk kebugaran, senam dengan panduan, video, sepeda statik di rumah, karena kalau kita berada di luar itu kan pasti kita masih ragu-ragu tentang kondisi lingkungan. Meskipun kita bisa pakai masker gitu ya, bersepeda, tapi bukan tanpa resiko kan? Kalau kita terlalu lama menggunakan masker pada saat bersepeda, sering yang kita lihat di lapangan kan ada yang kolaps, kan ada yang meninggal gitu ya. Kenapa? Terjadi hipoksia. Dan tentu harus kita atasi seperti itu gitu. Kemudian jogging, kemudian skipping di rumah, di halaman rumah. Kalau rumah Anda nanti ada tingkat gitu ya, bisa naik turun tangga itu dilakukan di situ. Kemudian juga bisa melakukan modified game, misalnya begini. Kita bermain virtual game sepak bola katakan, tapi virtual gitu ya. Yang akan berdampak pada peningkatan kerja jantung. Itu sudah merupakan bagian dari jenis olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian yang kedua untuk kebugaran otot, apa yang bisa kita lakukan paling gampang dumbling ya atau sejenisnya. Atau kalau tidak biar gayeng rame-rame ya dorong-dorongan sama kakak sama adik gitu ya. Itu bagian dari bagaimana meningkatkan kebugaran otot. Kalau kelenturan sendiri gampang lah ya, kelenturan sendiri dengan stretching. Bahkan kita sudah terbiasa dari bangun tidur itu sudah stretching dulu sebelum kita kemana-mana yang kita lakukan seperti itu. Nah kemudian dosis yang kita lakukan tadi sudah saya sampaikan di depan ada VT itu ya.
yang bisa kita lihat coba sekarang. Intensitinya yang sedang ya, kira-kira 60, 70. Kalau ini terus sampai 80%, tapi hati-hati, saya pesan untuk masyarakat secara umum, itu sampai maksimal 75% aja, jangan sampai 80%. Mengapa? Karena sudah mencapai 80% atau bahkan kalau 85%, itu sudah pada high intensity, itu sudah menggunakan anaerobic activity, itu cukup berbahaya bagi peningkatan immunity, ya, immunity. Waktunya frekuensi 3 sampai 5 kali per minggu, waktunya tadi, kemudian atau dengan pedoman, ada yang mengatakan udahlah cukup 150 menit per minggu ya. Kalau 150 menit per minggu berarti kalau kita melakukan latihan itu seminggu 3 kali gitu ya. Berarti tiap kali latihan kan 50 menit. Tapi kalau kita melakukan latihan itu 5 kali, berarti kan masing-masing 30 menit. Nah, itulah yang nanti bisa kita manage agar bagaimana kita bisa tetap bugar pada saat berada di rumah. Secara sekalian yang saya hormati, beberapa pertimbangan yang kita harus catat itu adalah pada saat olahraga di rumah kita berupaya agar tidak di tempat yang terlalu dingin itu ya, karena perkembangan virus itu akan lebih nyaman pada kondisi yang dingin itu. Lebih bagus di mana di garasi, di halaman. Bahkan bagus kalau dengan panas matahari, tapi hati-hati pada panas matahari, kira-kira yang bagus maksimum sampai jam pukul 11 lah itu ya. Paling bagus ya 9-10 gitu. Karena apa? Ini bisa akan menaikkan sekresi vitamin D ya. Karena dalam tubuh kita kan ada provitamin D gitu ya. Provitamin D tidak akan berubah menjadi vitamin D manakala tidak ada sinar ultraviolet gitu. Nah, sehingga sinar ultraviolet dari matahari itu akan mendorong provitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Kemudian catatan sekali lagi, olahraga pada intensitas sedang saja ya. Reasoningnya apa? Itu ya seperti saya tulis di materi itu. Karena apa? Untuk intensitas sedang itu bisa tadi akan menurunkan kortisol dan adrenalin dan justru akan mensekresi, menstimuli hormon endorfin yang kita gunakan untuk peningkatan imunitas dalam tubuh kita. Saudara sekalian yang saya hormati, ini beberapa contoh ya yang bisa kita coba nanti lakukan. Olahraga untuk kebugaran paru jantung dan untuk body composition ya. Exercise-nya apa? Bisa senam aerobik dengan panduan audio. Sepeda statik, treadmill, jogging, jalan di tempat, skipping boleh kita lakukan. Tapi hati-hati dengan skipping, terutama bagi saudara yang makmur ya, makmur maksudnya gemuk lah gitu ya. Itu hati-hati dengan skipping. Jangan gunakan lompat ya, jangan gunakan lompat. Tapi gunakan lari boleh. Kenapa? Pada saat lompat, kemudian turun lagi, itu lutut kita harus mampu menahan 7 kali berat badan kita. Jadi cukup riskan terhadap kerja lutut kita itu. Stepping, naik turun tangga boleh dilakukan. Dosisnya gimana? Untuk kebugaran paru jantung ya, 75 sampai 85. Tapi sekali lagi hati-hati, bagi yang belum terlatih jangan sampai 85, maksimum lah 75 ya. Atau paling pol 80 itu, hati-hati itu ya. Kemudian untuk penurunan lemak lebih low intensity lagi, berapa 65 sampai 75%. Pastikan ukuran detak jantung itu harus Anda lakukan setiap saat pada saat kita melakukan aktivitas. Ini waktunya, kemudian ini durasinya. Ini beberapa contoh ya, bisa jogging, bisa senam aerobik, bisa naik turun tangga. Kemudian ini contoh juga untuk kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan. Exercise-nya apa? Push up, sit up, pick up, pull up, dan sebagainya. Dosisnya nggak usah banyak-banyak. 4 set saja. Masing-masing 20 sampai 30 repetisi ya. Repetisi. Hati-hati. Yang ringan-ringan saja dulu ya. 20 sampai 30 repetisi. Artinya apa? Bahwa itu bebannya ringan gitu. Ya, bebannya ringan. Dosisnya 30 menit menyesuaikan dengan durasinya menyesuaikan dengan waktunya 30 menit gitu ya. Kemudian frekuensi 3 sampai 5 kali per minggu. Kebugaran sendi gampang, ini sudah sering kita lakukan, bentuk stretching ini ya, bentuk stretching kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan adalah intensitinya. Intensitas stretching tidak seperti hanya latihan beban, tidak seperti hanya latihan aerobik, tapi menggunakan ini kategori resisten ya. Berapa? 20 sampai 30 detik per latihan ya, ditahan gitu ya, tahan sampai 20 sampai 30 detik pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, seperti ini ya, ini ditahan 20 sampai 30 detik. Tapi hati-hati jangan menahan nafas. Ya. Jadi pada saat stretching sekalipun kita tetap harus melakukan mengatur pernafasan dengan baik ya. Baik
respirasinya ya. Kemudian saudara sekalian yang saya hormati para peserta webinar, polemik soal pada saat penggunaan untuk berolahraga ya, karena kita tahu bahwa tadi sudah diingatkan oleh Pak Direktur selalu 3M ya, 3M. Kalau sekali lagi saya lebih suka dengan menggunakan istilah JJM ya. J itu jaga jarak, kemudian C itu cuci tangan, kemudian M itu pakai masker. Penggunaan masker saat berolahraga bisa membuat nafas menjadi kurang lega, ya, sesak dan tidak nyaman. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan oksigen atau disebut dengan hipoksik, ya, hipoksia, keracunan karbon dioksida CO2. Kandungan oksigen normal di dalam darah dan arteri adalah sekitar 75 hingga 100 mm Hg. Jika di bawah 60 mm Hg, besar kemungkinan Anda akan mengalami hipoksia. Ya, inilah yang sering dialami oleh orang-orang yang sedang melakukan olahraga menggunakan masker yang tidak dilakukan membuka secara periodik gitu ya. Itu sering terjadi. Gejalanya apa? Kesulitan hipoksia itu gejalanya apa? Hipoksia itu kesulitan nafas, pusing, bahkan tekanan darahnya naik gitu ya. Nah, jika kondisi yang Anda alami cukup parah, kemungkinan dapat terjadi kerusakan pada organ tubuh, kejang, koma, bahkan ada kematian. Ya, ini akibat dari hipoksik. Bagaimana pertolongan hipoksik? Memberi oksigen tambahan secepat mungkin. Terutama jika ada dugaan hipoksia itu sudah mencapai ke otak itu. Ya, ini pertolongan pertama sudah standar ini menggunakan kanula hidung itu ya. Masker oksigen bisa dilakukan. Terapi oksigen hiperbarik ini, tapi butuh peralatan. Kemudian ventilasi mekanik, ya, pakai inkubator lah gitu ya. Ini beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, tentu kita berharap jangan sampai nanti terjadi hipoksik ya. Kemudian bagaimana kita untuk menghindari terjadi hipoksik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, jadi tetap pakai masker, tapi aman bagaimana? Gunakan masker yang aman, ya, masker kain, bukan yang masker N93 atau masker bedah itu karena lapisannya kan cukup banyak ya. Memang itu sangat efektif untuk menahan lajunya perkembangan virus gitu ya. Paparan virus akan bagus, tapi itu cukup mengganggu di bidang pernapasan. Kenapa? Pada saat kita beraktivitas fisik kan kebutuhan oksigen sangat banyak, gitu, sehingga akan terganggu. Jadi hindari yang masker-masker jenis ini. Kemudian berlatih pada sedang saja, ya 60-70% saja, karena kalau kita sampai 60-70 itu kebutuhan oksigen itu bisa secara teratur gampang dipenuhi, gitu ya. Beda dengan kalau kita sudah di atas 85 itu, jadi oksigen depth-nya sering terjadi sehingga kita harus terpaksa terengah-engah berlebihan, padahal kalau kita takut membuka masker maka akan tertahan itu kebutuhan oksigen. Kemudian perhatian gejala. Kalau kita sesak nafas, frekuensi detak jantung tinggi, gitu ya, itu harus kita asumsikan, kita curigai sebagai adanya munculnya hipoksia awal. Gitu. Apa yang kita lakukan? Sesekali buka masker, kemudian tetap jaga jarak, dan paling aman adalah pilih lokasi yang tidak banyak orang. Ya, kalau kita terpaksa berlatih di luar, maka kita akan bagus jika kita melakukan latihan di lokasi tertentu. Seperti gambaran ini kan di satu tempat yang jarang orang gitu ya, jarang orang, ya, sehingga kita akan leluasa sebelumnya membuka masker dan sebagainya itu ya, yang kita lakukan. Nah, sebenarnya, Mas, dibayar dulu ya, tolong. Berapa? Nggak kurang kali itu. Taruh aja ya. Nah, kemudian penutup saudara sekalian, sekali lagi bahwa upaya yang kita lakukan untuk aktivitas fisik, kemudian untuk mengatur makanan, kemudian apa lagi istirahat, itu kan dalam rangka untuk mendapatkan kebugaran yang paripurna. Ya. Jadi sehat dan bugar tidak akan datang dengan sendirinya, namun harus diikhtiarkan, diupayakan. Jadi pendek kata, meskipun kita harus work from home, kemudian belajar dari rumah, tapi pastikan bahwa Anda tetap bergerak. Bergerak harus dipaksakan, diikhtiarkan. Kesehatan nggak datang dengan sendirinya, tapi harus kita upayakan semaksimal mungkin. Sehingga ayo olahraga agar tetap sehat dan bugar. Saya kira itu Mbak Cut ya yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Kalau ada waktu, monggo nanti kita sharing, sehingga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini Mas Dr. Tengku Ilham sudah siap nih rupanya ini, ya. Yeah. Selamat pagi Mas Tengku ya, siap semuanya. Pagi Prof. Pagi. Oke, saya kira itu Mbak Cut. Monggo dilanjutkan. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan, Prof, maaf maksud saya Prof. Ada pertanyaan dari teman-teman peserta. Prof Joko. Ya, silakan Mbak. Olahraga badminton di malam hari. Dari jam 21, tapi saya lakukan rutin seminggu 3 kali, lokasinya pun di lapangan terbuka. Pertanyaan saya, apa dampaknya buat saya olahraga di malam hari walaupun rutin saya lakukan? Dampaknya ya? Oke. Ya. Begini, olahraga yang bagus ya memang sesuai dengan biorhytme kita itu ya. Biorhytme kita itu kan hormon-hormon tidur itu datang di malam hari. Ya, hormon tidur di malam hari. Hormon untuk aktivitas kita siaga di siang hari. Nah, sehingga secara normal sebetulnya olahraga itu patut atau bagus dilakukan di pagi, siang, sore hari lah gitu ya. Kenapa? Nah, pada saat kita jam 9, jam 10 itu hormon tidur kan udah datang Mbak Jut itu. Hormon tidur udah datang, kita maunya ngantuk-ngantuk itu tapi dipaksa untuk kita melakukan aktivitas gitu. Ya, itu rumus alamiah seperti itu. Tapi begini, tubuh manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Nah, ya. Nah, sehingga kalau sudah terbiasa berlatih malam, ya berlatih malam, terbiasa loh ya. Itu lama-lama tubuh beradaptasi kok. Tubuh beradaptasi. Sehingga ya nggak ada problem apapun gitu, ya. Selagi kita bisa menjaga ritme, apa yang kita maksud dengan ritme, ya tadi vitae konsep itu. Karena kajian kita kan bukan badminton untuk prestasi kan ini, badminton untuk kebugaran kan. Sehingga pesan saya hati-hati, kita main badminton apalagi sudah seneng gitu ya, kemudian nanti apa namanya, kita taruhan kadang sering itu, yang menang nanti harus neraktir dan sebagainya, hati-hati itu. Itu kalau sudah terjadi kayak itu nanti intensitasnya luar biasa tinggi itu, bola kemana-mana dikejar demi apa? Semangkok bakso traktiran itu. Nah, itu justru akan membahayakan imunitas itu. Ya, jadi impactnya itu, jadi sekali lagi satu, bagusnya dilakukan di pagi, siang, dan malam karena apa? Biologis manusia itu terjadi pada seperti itu. Tapi kalau terpaksa dilakukan malam hari, kalau itu sudah dilakukan beberapa kali, tentu nanti adaptation dari tubuh kita itu akan menyertai kita. Jadi nggak apa-apa juga. Saya kira itu ya Mbak Cut ya. Ya, ini Dok ada 2 lagi pertanyaan. Kita membatasi 3 pertanyaan ya. Ini ada dari Mbak Dea. Sebentar ya Prof. Mana tadi Mbak Dea? Ini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Dea. Hendak bertanya, tips untuk bersepeda, baiknya menggunakan masker atau tidak? Terima kasih. Ya Mbak Dea. Gimana Prof? Sudah ya. Tadi pada bagian akhir sudah saya sampaikan tentang masker ya. Iya. Nah, jadi begini, kalau kita terpaksa bersepeda banyak orang, apa namanya, rombongan ya, kayak orang kur gitu ya, tetap pakai masker, tapi pilih maskernya yang bukan seperti saya sampaikan, bukan masker bedah, bukan yang tipe tebal itu, bukan ya. Itu satu. Yang kedua, lakukan bersepeda itu biasa saja, nggak usah yang terlalu tinggi intensitasnya. Ya tadi saya sampaikan 60-70% dari maksimal heart rate aja. Sehingga sekali lagi kita tetap harus pantau loh ya. Pada saat bersepeda itu detak jantung kita berapa? Gimana caranya? Pasang aplikasi aja di HP. Ya. Nah, kalau 60-70 maka kita tidak akan terjadi gangguan yang disebut dengan hipoksik tadi. Ya, hipoksik. Nah, kalau terpaksa kita sudah pakai masker, kita sudah intensitasnya nggak terlalu tinggi, tapi kalau terpaksa masih ngos-ngosan, sesekali dibuka, tapi nanti dipasang lagi. Nah, pada saat membuka itu upayakan agar kita tidak berdekatan dengan orang lain. Ya, sehingga kalaupun terpaksa itu ada virus,
sepedanya orang lain nggak akan datang ke kita, gitu. Tapi paling aman bersepeda sendiri. Artinya apa namanya, di tempat yang tidak terlalu berkerumun itu ya, terbuka, di tempat yang terbuka itu yang akan lebih afdal dan yang bagus lah. Itu ya Mbak Dia ya. Satu lagi tuh, Prof. Silakan. Terakhir, ini dari Mas Farid Imam Nur Hadi. Saya berolahraga sepeda satu sesi hampir 4-5 jam. Jarak 100-150 km. Itu tentu melebihi batas durasi. Saya merasa berat badan saya mengalami penurunan. Apakah aman, Prof, bagi kesehatan dan tentu imun saya sepeda 3 kali seminggu? Di sela-sela hari sepedaan saya weight training, 1 hari sepeda, 1 hari weight training. Terima kasih. Sebetulnya sudah terjawab itu ya. Kita olahraga itu harus ada ukurannya gitu ya, harus terukur gitu. Kalau 4 jam, 5 jam sehari, berapa ratus kilo, puluh kilo, itu nggak menjamin imunitas naik loh. Dari tubuh kita itu terbatas. Sehingga makanya kenapa ICSM itu memberikan rekomendasi latihan itu 3-5 kali per minggu aja. Maksimal 5 kali kan berarti ada waktu recovery 2 hari kan, 2 hari. Nah, itulah dimanfaatkan karena apa? Tubuh itu butuh istirahat, ya. Jangan terus karena sepeda kita baru, apalagi mereknya apa tuh, Brompton ya, Brompton. Nanti kita siang, pagi, malam itu sepedaan terus. Bagi yang bapak-bapak punya istri sampai lupa istrinya, hati-hati loh itu. Ya, Mbak Cut, hati-hati. Nanti jangan lupa pacarnya karena Brompton baru. Kalau ditanya begini, apakah sepeda yang berharga mahal itu berpengaruh terhadap kebugaran? Pasti berpengaruh. Tapi pengaruhnya di mana? Pengaruhnya apa? Karena sepedanya baru, harganya mahal, maka dia malu kalau nggak dipakai. Nah, kalau dia sering memakai dengan kriteria VT tadi, paling tidak kan dia seminggu 3-5 kali itu puter-puter itu ya. Puter-puter karena Bromptonnya baru, nggak tahu niatnya. Nanti biar dilihat orang atau apa, tapi sekali aktivitinya kan kena juga. Tapi ya jangan berlebihan, jangan nggak usah ukuran kilo. Jadi ukurannya begini, olahraga yang paling gampang. Tadi sudah saya sampaikan, WHO itu menyampaikan untuk immunity, untuk immunity kebugaran secara umum. Ya orang awam bukan atlet ya, 150. Oh, udah ada link itunya nah. 150 menit saja per minggu. Sehingga kalau Anda mau bersepeda katakan 3 kali seminggu berarti 150 dibagi berapa? Dibagi 3 kan? Ketemu 50 menit kan? Nggak usah peduli jalannya sampai mana gitu ya. Tapi kalau lebih aman menurut saya itu 5 kali lebih bagus. Kalau 5 kali per minggu kemudian kita harus 150 menit per minggu berarti 150 dibagi 5 ketemu 30 menit. Itu lebih aman. Karena itu berolahraga harus terukur. Karena apa? Berlebihan apapun itu sudah akan berkurang terhadap kesehatan kita. Sekali lagi, untuk immunity adalah pada low and medium, low to medium intensity, not high intensity. Karena high intensity justru akan menurunkan imunitas. Itu ya Mbak Cut ya. Baik. Mas Farid ya. Ya. Baik, bagi teman-teman, mungkin yang ada pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan pada pemateri selanjutnya. Mungkin hal yang penting ya untuk menjaga di COVID-19 itu yang pertama itu dari materi Prof. Joko tadi adalah cara menangkal penyakit COVID itu dengan cara menjaga daya tahan tubuh dan imunitas tubuh. Kemudian mengatur pola makan dan istirahat. Kemudian melakukan ini istirahat intensitas sedang atau melakukan olahraga yang kita sukai gitu ya. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Joko atas materinya yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri, untuk teman-teman, boleh dong diaktifin videonya, kita mau ngambil momen sebentar. Diaktifin videonya. Gimana panitia, sudah siap untuk jepret foto? Kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya karena kita mau ngambil momen sebentar. Yang sudah aktifin videonya, Mbak Sonia atau Mbak Nilam, Mbak Samara boleh diaktifin videonya sebentar karena kita mau ambil. Baik, gimana panitia? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Makan tai tawa. Jadi kurang gimana lagi awalnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Prof. Joko. Sama-sama Mbak Cut. Ya. Monggo lanjut ya Mbak Cut ya. Ya, baik Prof.
Baik, langsung saja saya alihkan. Sudah hadir juga secara virtual pemateri kita yang kedua. Nggak, ini ya, yang luar biasa juga nggak. Terima kasih ya, Prof. Ya, oke, boleh kita lanjut ya? Sama-sama. Ya. Terima kasih, Prof, atas materinya. Sama-sama, Mas, Mbak, matur nuwun. Lanjut ya. Ya. Baik, langsung saja kita alihkan. Sekarang kita masuk ke pemateri yang kedua, karena sudah hadir secara virtual juga Dr. Ilhami, yang akan memberikan materi tentang kesehatan mental yang nggak jauh kalah penting, yang nggak gimana ya bahasanya, nggak kalah pentingnya gitu, nggak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik tadi. Kemudian sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri yang kedua, yaitu Dr. Teguh Ilhami Suri Akbar, M.Diomed, adalah seorang dokter umum dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh. Riwayat pendidikannya adalah S1 Pendidikan Dokter Universitas Yahkuala tahun 2003 sampai 2010. Kemudian S2 Magister Biomedik Universitas Indonesia 2012 sampai 2015. Penelitian 5 tahun terakhir adalah Transmitted Infection Among Healthy Blood Donors at 4 years, Seroprevalence Analysis in Banda Aceh Blood Transfusion Unit tahun 2018. Kemudian, PKM 5 tahun terakhir adalah pembagian masker untuk mencegah ISPA akibat kabut asap 2019. Kemudian, oral presentation 5 tahun terakhir adalah potensial hemolysis dan keunggulan penggunaan komponen darah VRC, UAS, eritrosit, dan leukodeplet dalam transfusi klinis ISBT Asia tahun 2015. Baik, kepada Dr. Ilham, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji pada Allah, salat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak yang pertama sekali kepada moderator yang pada hari ini telah memberikan kesempatan pada kami. Kemudian kami juga penghormatan kami kepada pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta dan pemateri yang pada hari ini telah berhadir, ada Prof. Joko. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Mas Ilham. Sukses selalu. Sebenarnya saya kalau dengan Jogja ini sebenarnya nggak cukup tidak asing ya, karena pada saat saya ngambil S2, salah satu pembimbing saya itu Prof. Abdul Salam Sofro itu dari Jogja. Jadi beliau kebetulan cukup dikenal juga di Yogyakarta dan sempat menjadi rektor Yarsi dan juga mengajar di Universitas Indonesia. Dan saya juga sempat ke Jogja sekali dalam event blood transfusion yang dilaksanakan oleh UGM pada saat itu, oleh Dr. Teguh. Jadi kegiatan pada hari ini, walaupun sebenarnya kalau kegiatan yang seharusnya ini saya sudah ke Jogja ya, Cut ya. Kalau kegiatan aslinya ya, tapi nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, ini tidak mengurangi daripada kekhidmatan kegiatan kita pada hari ini ya. Saya akan mencoba men-share terkait presentasi yang akan saya sampaikan. Teman-teman semua, apa yang terjadi pada hari ini ya merupakan suatu kejadian yang memang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di berbagai negara ya. Dan kita bisa melihat bahwa pada saat COVID-19 ini pertama sekali terjadi di Wuhan, Cina, ya, tidak pernah terbersit dalam pikiran kita, ya, terutama kami yang mungkin berada di Aceh, ya,
tidak pernah berpikir bahwa COVID ini akan sampai ke tempat kita ya. Apalagi sampai hingga saat ini masih ada dinamika atau polemik di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan konspirasi ya. Jadi hal-hal seperti ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya dan juga bagi tenaga kesehatan ya. Dan ini menjadi satu hal yang memang harus dilakukan, suatu penanganan yang harapannya adalah awareness daripada masyarakat terkait COVID-19 ini bisa ada sehingga pemutusan mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini dapat kita lakukan. Ini outline terkait apa yang akan kami sampaikan ya, terkait kesehatan mental, kemudian bagaimana apa yang terjadi di masa pandemik ini ya, terkait kesehatan mental, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan ya. Sedikit juga menyampaikan, saya kebetulan di Maret 2020 kemarin ditunjuk oleh pimpinan Rektor Universitas Malikul Saleh sebagai Kasatgas COVID-19 di Universitas Malikul Saleh. Dan mungkin nanti kita akan juga sedikit bercerita ya terkait strategi yang dilakukan di Universitas Malikul Saleh terkait penanganan COVID-19 itu sendiri. Teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa apa yang terjadi saat ini ya terkait pandemi ini cukup berdampak tidak hanya bagi ekonomi ya, kehidupan sosial, kesehatan. Yang tadi Prof. Joko ada mengatakan bagaimana aktivitas fisik yang seharusnya bisa kita lakukan kontinu ya, secara baik ya dan rutin itu terkadang terhambat dengan pandemi ini dan juga interaksi dengan masyarakat ya. Namun lebih luas terkadang kita lupa atau tidak memperhatikan bagaimana terkait kesehatan mental itu sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga dinamika terkait pandemi ini fokus utama daripada pemerintah mungkin saat ini di awal Maret 2020 kemarin, fokus utama pemerintah pada saat itu hanya melihat bagaimana ekonomi yang ada di Indonesia itu jangan sampai terjadi penurunan. Sehingga apa? Sehingga terjadi krisis ya. Padahal ada beberapa hal lain yang memang harus diperhatikan. Adik-adik semua, teman-teman semua, timbul tanda tanya bagi kita ya. Sebenarnya arti sehat itu apa? Ya. Beberapa orang mendefinisikan bahwa makna daripada sehat itu adalah pada saat orang jiwanya sehat, fisiknya sehat ya. Kemudian banyak orang beranggapan bahwa definisi daripada sehat adalah pada saat fisik sehat ya. Padahal definisi sehat tidak hanya itu ya. Begitu banyak pasien yang dirawat di rumah sakit ya, baik itu salah satunya adalah mereka yang dirawat di rumah sakit jiwa ya. Secara fisik terlihat sehat, namun bagaimana mental, sosial, bahkan spiritualnya tidak sehat. Maka definisi sehat menurut psikologi atau ilmu kejiwaan adalah mereka-mereka yang secara fisik sehat, namun juga secara mental ikut sehat. Maksud mental di sini adalah bagaimana dapat menghadapi tantangan atau kendala yang ada atau yang terjadi saat ini, dia dapat mencari solusi, namun juga bagaimana sehat secara sosial. Sehat secara sosial ini adalah bagaimana kita dapat berinteraksi dengan dunia luar ya. Dan yang terakhir adalah dikatakan sehat adalah tidak hanya terlihat secara fisik, mental, sosial, namun juga secara spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ini merupakan definisi sehat yang disampaikan oleh WHO secara definisi sehat secara mental ya. Kemudian adik-adik semua,
ada skema yang dikatakan bagaimana perbedaan antara sehat dan gangguan mental. Sehat dan gangguan mental memang memiliki suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Apa yang dikatakan sehat? Apa yang dikatakan dengan gangguan mental? Sehat tidak hanya dinilai, mungkin tadi kami sudah menyampaikan bahwa sehat tidak hanya dinilai bagaimana secara fisik ia mampu berinteraksi atau tidak ada kecacatan yang ia miliki, namun sehat itu adalah bagaimana ia dapat berinteraksi dengan dunia luar, ya, dan bagaimana ia dapat mengetahui atau mengatasi permasalahan yang ia miliki. Di sini mungkin adik-adik bisa melihat bahwa ada bagan yang memang menjelaskan bagaimana apa yang dikatakan sehat maupun yang tidak sehat, ya. Sehat itu seperti yang kami sampaikan adalah pengertian sehat secara harfiah yang memang dikenal oleh masyarakat sangat berbeda dengan apa yang kita sebut dengan kesehatan secara mental itu sendiri. Banyak orang yang mengatakan bahwa sehat itu atau gangguan mental itu identik dengan, kalau dalam bahasa kedokterannya itu adalah skizofren atau orang gila, ya. Banyak orang beranggapan bahwa gangguan mental itu identik dengan orang gila. Padahal gangguan mental jauh lebih kecil daripada itu, ya. Justru gangguan mental yang paling sering yang tanpa kita sadari terkadang kita miliki adalah bagaimana rasa cemas yang berlebihan dan depresi yang dimiliki, ya. Hasil riset kesehatan yang dilakukan di tahun 2013 dikatakan bahwa mereka yang mengalami gangguan psikotik itu mencapai 0,17% atau 400.000 dibanding dengan gangguan mental emosional yaitu cemas dan depresi itu mencapai 6%, ya, hampir 14 juta jiwa. Dari sini bisa dilihat bagaimana bahwa aktivitas yang memang sehari-hari kita lakukan terkait bagaimana kecemasan, ya, bahkan depresi, stres, ya, itu merupakan salah satu gangguan mental yang memang sering dirasakan apalagi di masa pandemi ini, ya. Gangguan mental adalah suatu gangguan di mana pikiran, perasaan, tingkah laku, ya, yang memang dapat mengganggu daripada aktivitas kita sehari-hari, ya. Kita dapat memberikan contoh adalah bagaimana seorang penderita diabetes yang gangguannya itu pada pankreas dan mereka yang darah tinggi itu gangguannya pada pembuluh darah dan jantung dan TBC itu pada paru-paru. Apa yang terjadi pada gangguan mental ini sendiri, ya? Gangguan mental itu adalah bagaimana kesalahan persepsi daripada otak itu sendiri, ya, terutama bagaimana fungsi pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsi alat tubuh. Tidak terjadi keseimbangan daripada hormon yang ada di dalam tubuh kita itu sendiri. Adik-adik semua, Allah sudah menciptakan organ di dalam tubuh kita dengan beragam fungsi, ya. Dari darah, ya. Di dalam darah itu ada sel darah merah yang fungsinya itu adalah mentransport oksigen ke seluruh tubuh terutama ke otak. Ada trombosit yang fungsinya adalah untuk penghentian darah apabila terluka, yaitu sebagai agregasi trombosit. Ada plasma, ya, yang fungsinya adalah sebagai imunitas dalam tubuh. Begitu juga dengan apa yang dimiliki oleh otak kita, ya. Adik-adik perlu memahami bahwa beragam fungsi organ yang kita miliki dan beragam fungsi yang di dalamnya itu adalah memiliki maknanya masing-masing, sehingga apabila ini terganggu, maka aktivitas yang selama ini kita lakukan bisa terganggu pula. Terkadang kita tidak memahami atau mengesampingkan ini semua. Ada hormon dopamin di situ, ya. Ada oksitosin, ada endorfin, dan serotonin. Keempat hormon ini adalah mempengaruhi bagaimana proses senangnya kita, euforianya kita, bahkan 4 hormon inilah yang mempengaruhi stres yang kita miliki.
Sehingga apa? Bagaimana cara menjaga keempat hormon ini? Apalagi di era pandemi saat ini ya. Nanti kita akan cerita bagaimana strategi harus kita lakukan. Apabila zat-zat ini terganggu, ya, 4 hormon ini terganggu, maka inilah yang disebut dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Manifestasi yang paling sering kita lihat, mungkin Dedek bisa melihat bagaimana mungkin pada saat kita berpikir ya, konsentrasi ya, kita sulit berkonsentrasi, ada keinginan untuk suicide, bunuh diri. Makanya Anda bisa melihat baru-baru ini kita juga ada mendapatkan kabar ya, kejadian di ibu kota, mereka yang pada saat dijustifikasi COVID-19, apa yang dilakukan? Mereka malu ya, pasiennya malu karena tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, kemudian masyarakat dikucilkan oleh masyarakat, sehingga apa? Yang mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya adalah melakukan bunuh diri ya. Saya sempat membuat sebuah tulisan yang dimuat di salah satu surat kabar di Aceh yang memuat terkait bagaimana apa yang kekhawatiran kita terkait COVID-19 ini adalah salah satunya adalah persekusi yang akan terjadi bagi lingkungan kita, terutama kita yang memang nantinya mungkin akan dijustifikasi positif COVID-19 ya. Ini terjadi ya. Terjadi terutama bagi masyarakat dan juga tenaga medis ya. Sehingga apa? Sehingga pemahaman ini menjadi PR kita bersama agar masyarakat mengetahui bahwa pada saat ia mengakui bahwa ia COVID-19, terutama pada saat ia datang ke dokter, mengatakan ia demam, dan ia mengatakan juga pada saat kita lakukan anamnesa, kita menanyakan baru pulang dari wilayah zona merah atau enggak. Harapannya adalah ia tidak berbohong terkait itu semua. Tapi yang terjadi saat ini adalah karena khawatir akan dijustifikasi dengan COVID-19, banyak masyarakat yang berbohong. Sehingga apa? Paranoid ini yang mengakibatkan bencana ya. Kami buat apa dalam tanda kutip bencana, kejadian yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi. Ini merupakan salah satu gangguan kecemasan atau gangguan pikiran yang terjadi bagi mereka-mereka yang memang pada saat masa pandemi ini mentalnya terganggu. Gangguan perasaan ya, yang awalnya ia pada saat ia melihat lingkungan di sekitar, terutama ada tetangganya yang positif COVID atau bahkan dirinya dikatakan COVID ya, ada gangguan kecemasan yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga khawatir dilakukan persekusi, khawatir dikucilkan ya, yang mengakibatkan si pasien ya, si penderita mengurung diri. Atau mungkin kita tidak mengalami itu semua, namun akibat berita yang ada di televisi saat ini, kemudian melihat bagaimana surat kabar menyampaikan bahwa angka COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, sehingga apa? Timbul paranoid ya. Timbul kecemasan yang tidak beralasan, yang mengakibatkan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dikatakan sehat mental itu tidak hanya dinilai secara fisik, namun juga bagaimana interaksi ya dengan dunia luar ya, bagaimana interaksi sosial ya atau psikologis yang dia miliki ya, sehingga ini juga akan menjadi suatu hambatan bagaimana daripada si pasien ya yang mengalami gangguan mental ya, atau kita yang melihat bahwa ini menjadi suatu hal yang cukup menakutkan yang mengakibatkan apa aktivitas yang kita lakukan juga akan terbatas. Gangguan perilaku ya, yang terkadang apa mengamuk tanpa alasan yang jelas pada saat ditanyakan ya. Contoh, mungkin kita baru pulang dari zona merah, dari Jakarta pulang ke Jogja ya, saya nggak tahu di Jogja kasus saat ini ada berapa. Pada saat ditanyakan oleh temannya baru pulang dari mana ya, tiba-tiba emosi sendiri, kamu kok nanya-nanya ya? Kamu kok kepo banget sih ya? Kok nanya-nanya teh, padahal menanyakan hal dari mana ia pulang, apa yang dilakukan sehari-hari bukan suatu aktivitas yang biasa atau lazim dilakukan. Namun apa yang terjadi bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan mental ya, apalagi di masa pandemi, mereka agak sensitif ya,
yang memang sebenarnya ini hal yang lumrah kita tanyakan ya, untuk ya bentuk daripada empati yang kita berikan ya. Namun yang terjadi bagi mereka-mereka yang mengalami permasalahan mental terutama di masa pandemi, hal-hal seperti ini dianggap merupakan hal yang tidak lazim pada saat kita menanyakan baru pulang dari mana ya. Sehingga ia ngamuk dengan sendirinya ya. Gangguan kemudian yang terakhir apabila ini bisa semua dilakukan ya, terjadi gangguan mental ya, gangguan mental ini secara psikologi dilihat bagaimana interaksinya, perilakunya, kemudian ujung-ujungnya juga dengan aktivitas fisik yang ia lakukan ya, sehingga ia lesu, lemah, loyo ya, kemudian terkadang akibat stres yang tinggi ya, ada hormon yang terganggu ya, yang terjadi ya, merasa muntah ya, kemudian terkadang ia merasa apa yang ia rasakan itu seolah-olah ini merupakan gejala daripada COVID-19 itu sendiri ya. Ini juga menjadi dilema tersendiri bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan mental. Dampak dari COVID-19 ini sendiri, mungkin teman-teman tadi kita sudah menceritakan secara umum bagaimana gangguan mental itu sendiri ya, bagaimana gejalanya, apa yang terjadi ya, dan apa yang terjadi saat ini ya. Semenjak di Maret 2020 kemarin ya, awal Maret 2020 kemarin ditemukan kasus pertama sekali ada 3 orang di Depok ya. Pemerintah melakukan segenap upaya. Salah satu upaya yang dilakukan di Kementerian Kemendikbud adalah melakukan pengalihan dari work from office berubah menjadi work from home ya. Proses pembelajaran yang dilakukan secara luring berubah menjadi daring ya. Dan apa yang terjadi ya? Yang terjadi beberapa tidak hanya di sistem pembelajaran, namun juga bagi sosial masyarakat, terutama ekonomi ya. Kalau di Aceh pada saat itu dilakukan pembatasan jam malam ya, sehingga beberapa masyarakat itu mengeluhkan terkait pendapatan yang biasanya ia bisa mendapatkan lebih, terutama di warung kopi. Aceh itu cukup terkenal dengan warung kopinya, Prof ya, teman-teman semua ya. Jadi di warung kopi itu bisa sampai 24 jam adik-adik semua ya. Apa yang terjadi pada saat itu dilakukan ya? Terjadi apa? Terjadi kecemasan daripada masyarakat sekitar terkait ekonomi yang biasanya ia dapatkan banyak, namun terjadi kemerosotan ya. Dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Psikiatrik Amerika yang disingkat dengan APA, terdapat lebih dari 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat ya, ditemukan bahwa 48% responden merasa cemas dan ketular virus corona ya. Kemudian berikutnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh India Psychiatry Society menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 5 orang India mengalami masalah kesehatan mental setelah adanya COVID-19. Kecemasan terbesar para responden terkait pandemi ini adalah pengaruh pada keuangan, kekurangan makanan, obat, dan kebutuhan lainnya. Ini merupakan bagaimana gangguan psikiatrik atau gangguan mental yang terjadi di masa pandemi. Sehingga apa? Baik dari ekonomi, saya melihat bagaimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah ini ya. Sebenarnya hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan baik apabila kerjasama antar lini, terutama pemahaman masyarakat terkait COVID-19 itu cukup baik ya. Namun yang terjadi saat ini ada koordinasi yang cukup tidak linier, sehingga antara kebijakan dari Kementerian Kesehatan, pemerintah, dan lainnya kami melihat tidak linier, sehingga timbullah istilah-istilah di masyarakat konspirasi, timbul istilah di masyarakat bahwa pandemi ini merupakan hal yang tidak ada ya. Apalagi kalau di Aceh sendiri mereka cukup percaya dengan takdir yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang disampaikan bahwa di masyarakat, yang dipikirkan oleh masyarakat bahwa pertemuan maut itu sudah diatur, kalau emang sudah ajalnya maka saya akan meninggal ya. Padahal mereka lupa bahwa
maut, pertemuan itu memang sudah diatur oleh Allah SWT, tapi ada satu hal yang harus kita jalani adalah apa? Ikhtiar di dalamnya untuk bisa terhindar dari segala macam penyakit yang sedang merebak saat ini. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan. Kemudian timbul pertanyaan, siapa yang paling berdampak di sini? Ada 3 yang paling berdampak. Pertama adalah anak-anak, akibat bosan dan stres ya karena terus-menerus di rumah. Kemudian lansia karena risiko komorbid yang ada ya, karena penyakit yang ia derita seperti diabetes, hipertensi ya. Kemudian tenaga medis yang takut cemas ya terkait keselamatan dirinya bahkan keluarganya ya, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini semua? Adik-adik semua, yang harus dilakukan untuk mengatasi terkait gangguan mental di masa pandemi ini ada cuma satu. Hindari stres. Hindari paranoid yang ditimbulkan akibat situasi saat ini. Beberapa hal yang bisa kita lakukan agar ini semua tidak terjadi ke kita, terutama gangguan mental, dalam tanda kutip, ya gangguan mental ini bukan gila ya, adik-adik semua ya. Kecemasan yang berlebih itu termasuk dalam gangguan mental yang memang tadi kami sempat menyatakan di awal bahwa persentase paling sering yang kita dapat itu adalah gangguan mental yang diakibatkan yang grade-nya itu ringan sedang, yaitu kecemasan ya, yang berlebih ya, depresi ya. Ini dapat ditimbulkan apabila kita stres. Bagaimana cara mengurangi itu semua ya? Salah satunya adalah kalau kami lihat dari ini apa yang kami adopt dari WHO juga ya. Jadi jangan biarkan isu COVID-19 itu selalu terngiang-ngiang di pikiran kita ya. Namun ini perlu harus digarisbawahi. Saya juga nggak mau nanti tadi baru mengikuti webinar bersama Dr. Ilham. Kata Dr. Ilham nggak boleh ada isu COVID. Jadi TV dimatikan, surat kabar yang biasanya berlangganan itu tidak ada lagi ya. Jadi Anda merasa di dunia ya Anda tidak ingin tahu dengan lingkungan sekitar Anda sehingga Anda merasa oke, fine. Ini merupakan langkah yang harus saya lakukan. Enggak seperti itu juga ya, D. Apa yang ingin saya sampaikan adalah Anda butuh mengetahui terkait info COVID-19, namun itu tidak harus setiap saat, atau kalau kita memiliki waktu itu ada 24 jam itu hanya memantau ya, sebentar-bentar lihat Facebook, lihat status Instagram, lihat media, lihat berita, bagaimana ini, seperti apa, enggak seperti itu. Namun yang perlu diketahui adalah awareness itu penting, namun tidak membuat kita khawatir berlebihan. Caranya bagaimana mengetahui, boleh ya, fine, oke. COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya ya. Yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui informasi tersebut adalah menciptakan awareness. Oke, kalau emang saya harus keluar nanti jangan lupa pakai masker itu. Kemudian berikutnya adalah abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah dan takut ya. Ini juga akan mengakibatkan kita depresi ya. Kemudian cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19 ya. Udah baca koran ya, ngomong sama orang tua, sama adik kakak ya terkait COVID-19 lagi ya. Bicara ada tetangga sebelah baru meninggal akibat COVID. Ini gimana kita ya? Jadi jangan menjadikan topik pembicaraan terkait COVID-19 ini menjadi topik utama ya. Ini juga akan mengganggu daripada hormon yang dimiliki di otak kita sehingga memacu daripada stres itu sendiri ya. Kemudian ciptakan harapan ya. Salah satunya bahwa COVID-19 ini sebenarnya bisa ditangkal dengan melakukan apa? 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan ya. Kemudian berikutnya bila ada tetangga yang positif dengan COVID, nggak usah takut berlebihan ya. Yang harus kita lakukan bagaimana preventif terkait itu adalah menjaga diri, jangan terlalu sering keluar rumah, dan kalaupun nanti ada tetangga di samping yang terkena COVID, kita akan bisa memiliki kepemahaman bahwa COVID-19 itu dapat ditularkan akibat apa?
kontak langsung dengan pasien tersebut ya. Kalau emang kita di rumah saja ya tidak ada indikasi bahwa kita mengidap COVID-19. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan bagi kita, terutama adik-adik semua yang mengikuti webinar pada hari ini, bahwa salah satu penangkal kesehatan atau menjaga mental kita dapat terjaga atau tidak mengalami gangguan mental, salah satunya adalah jangan stres. Bagaimana cara jangan stres? Jangan paranoid terkait isu-isu terkait COVID, tetap have fun, namun jangan lupa juga waspada terkait COVID-19, karena kami juga nggak mau ada salah kaprah dari apa yang kami sampaikan, bahwa jangan nanti seolah-olah apa yang kami sampaikan bahwa berita di TV itu nggak boleh sama sekali, di koran nggak boleh sama sekali dibaca ya, sehingga Anda beranggapan bahwa ini merupakan suatu strategi yang harus dilakukan. Namun perlu diketahui bahwa membaca itu boleh ya, menonton berita itu boleh, tapi tidak continuous selama 24 jam, sehingga menciptakan mindset ya, menciptakan mindset bahwa yang mindset tersebut membuat kita cemas berlebihan yang mengakibatkan kita stres ya. Jadikan berita yang kita baca itu membuat kita aware terkait kasus COVID-19 ini memang ada di sekitar kita, sehingga apa? Sehingga bagaimana kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu dengan cara apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita dengan COVID-19, dengan salah satu caranya adalah mematuhi protokol COVID-19 itu sendiri. Oke, ini saja adik-adik semua. Terima kasih banyak. Semoga nambah manfaatnya. Saya serahkan kepada moderator untuk diskusi atau diambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ilham atas materinya yang sangat luar biasa. Langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dari Mbak Dea Adisa. Assalamualaikum dok, saya hendak bertanya. Akhir-akhir ini, pikiran saya terganggu oleh sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi, sehingga membuat saya berpikir berlebihan atau overthinking, bahkan membuat saya sering menangis. Hal tersebut dikarenakan kecemasan saya akan sesuatu hal. Jadi, saya hendak bertanya, dok, apakah yang saya rasakan ini termasuk gangguan mental? Lalu bagaimana cara saya mengatasi overthinking ini dan mengalihkan ke aktivitas lain? Terima kasih, dok. Silakan, Oke, dok. Terima kasih. Ini nampaknya curhat ya. Oke, adik-adik semua. Saya rasa perilaku yang adik miliki saat ini merupakan perilaku yang rumlah, apalagi saya mengambil sedikit istilah ya. Saya rasa beberapa yang berada di Zoom ini, atau saya nggak tahu ini yang bersangkutan ini usianya berapa ya. Waduh, ya sepi banget. Ada gangguan ya, atau lagi ada iklan urusannya, Cud ya? Iklan ya. Jadi apa yang ingin kami sampaikan di sini bahwa yang pertama sekali apa yang terjadi dengan yang bersangkutan tadi itu HAM yang lumrah. Namun bagaimana manajemen perilaku yang harus dilakukan? Kita harus mengetahui bahwa kita sebagai makhluk sosial ya yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu tidak butuh sandaran, butuh curhatan terkait apa yang kita alami saat ini ya. Tidak semua beban itu bisa kita pikul sendiri ya. Langkah awal jika memang adik-adik memiliki permasalahan baik itu dengan teman atau dengan diri sendiri, maka langkah yang cukup bijak dilakukan adalah yang pertama sekali introspeksi diri sendiri ya. Namun di sini kami ingin menyampaikan ada kata pepatah ya, ada kata pepatah buruk rupa cermin dibelah ya, itu cukup ya, kata pepatah yang cukup bisa menafsirkan apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang harus dilakukan apabila ada permasalahan dan kita melihat permasalahan itu muncul dari kita sendiri. Salah satunya adalah sebenarnya nggak salah cermin deh ya. Kalau cermin dibelah ya jadi
Oke, fine, you pecahkan cermin ya. Kemudian apa efeknya? Apakah akan membuat Anda lebih baik? Enggak ya. Malahan Anda harus mengeluarkan uang untuk beli cermin yang baru ya. Apa yang harus dilakukan apabila Anda melihat cermin ya? Kalau saya baru bangun dari tidur melihat cermin ya, saya pasti tampaknya pasti tidak seganteng saat ini ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Setelah bangun tidur saya lihat ke cermin bahwa saya tampak sembraut, maka yang saya lakukan apa? Saya mandi, kemudian memoles diri ya. Setelah itu saya bercermin kembali bahwa ada perbaikan yang saya alami, bahwa sebelum saya mandi dan setelah saya mandi. Maka apabila ada proses daripada suatu permasalahan, yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah introspeksi diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dapat berdiskusi dengan orang yang lebih bijak ya. Jangan berdiskusi dengan orang yang labil. Seperti Anda juga, sehingga apa? Tidak ada solusi terkait ini ya. Anda bercerita bahwa, bro, aku baru diputusin dari pacar ya. Anda cerita ke teman Anda dan teman Anda mengatakan, sama bro, gua juga baru diputusin. Ya, apa yang terjadi? Terakhir sama-sama curhat, ya tidak ada solusi terkait ini. Ya, apa yang harus Anda lakukan apabila Anda memiliki suatu permasalahan? Maka diskusi dengan orang yang bijak ya, melihat ya. Walaupun bijak itu tidak hanya dinilai dari umur ya. Umur itu tidak menentukan seseorang itu dewasa atau enggak ya. Lihat. Ya mungkin salah satunya ya salah satu yang cukup bijak terkait ini mungkin salah satunya adalah diskusi dengan orang yang terdekat yang memang cukup bijak untuk bisa melihat permasalahan yang ada dengan Anda saat ini. Kemudian yang terakhir adalah apabila step itu sudah dilakukan dan apa yang Anda lakukan itu memberikan makna ya, maka tahapan itu yang akan Anda jalani atau Anda ngambil proses perbaikan terhadap diri Anda. Namun jika itu tidak terjadi ya, Anda sudah melakukan introspeksi pada diri sendiri, kemudian melakukan mencari solusi untuk berbicara dengan teman yang lain. Namun proses ini ada hambatan. Yang terakhir adalah bagaimana Anda mencoba untuk berpikiran positif terkait apa yang sedang Anda alami. Karena memang juga hal seperti ini juga akan mempengaruhi daripada mental kita, apalagi ya saya coba mengkaitkan ya. Saya tidak tahu, saya hakul yakin apa yang dia cerita ini terkait COVID-19 ya, bukan terkait pribadi yang sedang teman Anda alami ya. Apa yang saya coba simpulkan di sini adalah mencoba positif dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena ini juga akan membantu diri Anda untuk melihat masa depan Anda, terutama terkait kegiatan atau perilaku yang akan Anda lakukan di tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Nina Yaroh. Siang dok, mau bertanya. Ibu saya termasuk orang yang terlalu mikir akibatnya masalah pandemi ini. Masalah pandemi ini selalu dipikirin, tidak hanya masalah, saya ulang ya, siang dok mau bertanya, ibu saya termasuk orang yang terlalu mikir akibatnya masalah pandemi ini. Selalu dipikirin, tidak hanya masalah ini, bahkan masalah apapun selalu dipikirin, sampai-sampai sakit. Gimana ya cara saya menasihati ibu saya supaya nggak terlalu dipikirin? Gimana dok? Adik-adik semua, mohon maaf ya, salah satu pembeda kita manusia dengan makhluk yang lain adalah diberikannya akal oleh Yang Maha Kuasa ya. Saya ingat bagaimana, mohon maaf mungkin bagi umat Muslim, kita tahu bagaimana pada saat Nabiullah, pada saat Allah SWT meminta iblis untuk sujud dan patuh kepada Adam ya. Iblis berkata kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya diciptakan dari zat yang lebih baik daripada Nabi Adam ya. Dan pada saat itu timbul percakapan yang kesimpulannya itu bahwa
iblis nggak mau bersujud pada Nabi Adam dan tidak mengakui bahwa Adam itu sebagai khalifatullah fil ar, ya, tidak mengetahui bagaimana bahwa Nabi Adam itu adalah pemimpin di muka bumi, ya. Apa yang ingin kami sampaikan bagi adik-adik semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT itu yang paling cerdas itu adalah iblis. Pembeda iblis dengan kita adalah bagaimana akal yang diberikan, bagaimana etika yang kita miliki, sehingga mungkin kami sebagai dosen selalu menyampaikan kepada anak didik kami bahwa kalau emang Anda petantang-petenteng dengan keilmuan yang Anda miliki, Anda nggak usah berharap bahwa Anda yang paling cerdas di muka bumi ini. Karena ada makhluk Allah yang diciptakan, yaitu iblis, yang paling cerdas yang dimiliki, yang diciptakan oleh Allah SWT. Pembeda antara iblis dan manusia adalah di akal. Ya, karena apa? Karena manusia ini diberikan akal untuk melihat bagaimana yang baik dan buruk, ya. Dan manusia juga diberikan bagaimana untuk bisa mengetahui lingkungan di sekitarnya, ada empati dan lainnya, ya. Apa yang ingin kami sampaikan kembali lagi dengan apa yang adik tanyakan tadi, bahwa apa yang dipikirkan oleh ibu merupakan suatu hal yang lumrah sebagai manusia terkait kejadian dinamika pandemi yang terjadi saat ini, ya. Dari segi ekonomi, ya, masyarakat cukup sulit, ya. Kemudian dari segi kesehatan, apalagi dengan protokol COVID nggak boleh keluar rumah, interaksi dengan masyarakat, ya. Walaupun mungkin dalam keseharian ibu yang bersangkutan katanya sering seperti ini. Apa yang bisa dilakukan adalah pemberian edukasi kepada ibu adik bahwa hal yang lumrah jika ibu berpikir terkait ini, namun pikiran itu jangan sampai mengganggu daripada aktivitas yang dilakukan oleh ibu adik sendiri, ya. Apa yang bisa diberikan bahwa berikan solusi terkait apa yang terkait pikiran yang ada saat ini. Contoh, jika terkait masalah ekonomi yang memang ia tidak bisa berjualan sehingga tokonya itu harus tutup, ya, pendapatan yang didapat saat ini cukup menurun drastis, maka solusi yang bisa ditawarkan di sini adalah katakan kepada ibu, Bu, terkait ekonomi nggak usah dikhawatir karena ada cara lain untuk bisa kita mendapatkan ekonomi yang halal, yang baik. Salah satunya adalah menggunakan media yang ada, ya. Harus ada solusi juga, ya, tidak hanya memberikan angin surga, Bu, nggak usah khawatir, Bu, ya. Saya yang paling penting ibu sehat. Cinta ibu ke saya sudah cukup, ya. Nggak bisa kita makan dengan cinta, ya. Harus ada solusi terkait apa yang disampaikan, ya, terkait permasalahan yang ada, ya. Kemudian yang terakhir yang perlu disampaikan adalah apabila usaha sudah dilakukan terkait solusi yang ada, maka langkah yang terakhir adalah menjaga bagaimana si ibu jangan terus berpikiran terkait itu. Salah satunya adalah mengajak kepada hal yang emang disenangi oleh ibu, sehingga ada peralihan mood, ya, peralihan mood, suasana perasaan yang memang sedih aja atau diajak kemana-mana nggak mau, ya. Coba dilihat bagaimana suasana si ibu yang memang kesehariannya suka apa, ya. Diajak, ya. Kalau dalam istilah anak sekarang, terutama ibu-ibu, ya, atau adik-adik yang sudah menikah yang punya anak, ya, ada me time, ya, ada masa di mana si ibu tuh atau kalau ibu-ibu, ya, ada masa dia nggak usah ngurus anak, ya, biar diurus sama suaminya atau anaknya yang lain, ya. Ada me time. Me time itu adalah ia mengurusi dirinya sendiri, dia mau ke salon, mau jalan, ya udah jalan, ya. Sehingga stres yang timbul di awal terkait pikiran yang menjadi beban yang ia miliki itu bisa teralihkan dengan aktivitas yang lain.
Jadi adik-adik semua, apa yang ingin kami sampaikan bahwa terkait tidak ada yang salah terkait apa pemikiran yang ada dalam ruang lingkup pandemi saat ini. Karena kita sebagai manusia memang diberikan akal untuk berpikir. Namun akan menjadi permasalahan jika pemikiran atau situasi saat ini menjadi kita stres atau depresi sehingga mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Jadi ini merupakan poin penting yang ingin kami sampaikan sehingga tidak ada miss di sini bahwa oke, kalau emang ada permasalahan kita berpikir terhadap suatu permasalahan itu hal yang salah, enggak ya. Karena memang lazimnya manusia diberikan akal adalah bagaimana ia dapat berpikir terkait permasalahan yang ada dan mempunyai kemampuan baik itu secara mental maupun sosial dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ilham. Seperti tidak ada pertanyaan lagi. Sedikit kesimpulan dari saya mengenai kesehatan mental bahwa yang dikatakan sehat itu tidak hanya fisik tapi juga tentang mentalnya, spiritualnya, dan sosialnya. Kemudian apa saja sih tips atau cara untuk menjaga kesehatan mental tadi? Seperti apa yang sudah disampaikan bahwa kita bisa mengabaikan, tapi bukan berarti kita tidak peduli tentang COVID, tapi menghindari jika kita memiliki tentang kecemasan atau kepanikan yang berlebih, jadi kita bisa abaikan mengenai berita-berita atau video tentang COVID-19, kemudian kita bisa mencari topik pembicaraan lain selain COVID-19, kemudian kita bisa merencanakan mau pergi kemana nih kita sama keluarga kalau pandemi telah berakhir. Jadi kan kita bisa menimbulkan ini ya, efek dopamin dalam otak. Oh, nanti kalau setelah pandemi ini kita akan jalan-jalan ke sini. Jadi sedikit hilang kepanikan, rasa takut mengenai COVID tadi. Kemudian mengenai kebijakan dari pemerintah tentang new normal itu adalah kita bukan suatu kebijakan yang kita bisa beradaptasi seperti biasanya, tapi kita tetap mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Baik, sebelumnya saya dari moderator, terima kasih kepada Dr. Ilham, dan saya sebagai moderator pamit untuk undur diri apabila ada kata atau tingkah saya tadi selama memimpin pemateri tadi ada yang salah, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri ini, kita kembali ambil momen lagi ya. Panitia, kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Gimana panitia, sudah selesai? Siap? Izin moderator. Ya, Dok. Jadi supaya nggak stres, gayanya gaya bebas ya. Oke, siap Dok. Oke, sudah diaktifkan semuanya ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada peserta. Baik, saya kembalikan kepada MC Mbak Sila. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya tadi materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto MKes AIFO dan juga Dr. Tengku Ilhami Surya Akbar Embionet. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Baiklah, juga terima kasih kepada moderator yang sudah memandu sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Kesehatan Nasional tahun 2020 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya informasi mengenai sertifikat akan segera kami kirimkan melalui email pendaftaran webinar. Terima kasih.